Oke, hai semuanya, selamat datang kembali di 5 buah saham berpotensi cuan. Dan seperti biasa sampai 1 bulan ke depan kita bakal ngebahas tentang saham-saham yang cukup bagus untuk kita manfaatkan swingnya yang masih cukup lebar untuk window dressing ataupun ya kalau misalnya kayak mau take profit duluan ya nggak masalah seperti itu. Oke, jadi sebelum kita mulai, coba deh kita lihat dulu IHSG posisinya lagi bagaimana. Yang pertama kita lihat dulu dari chart monthly. Oke, jadi dari chart monthly-nya kita bisa lihat bahwa IHSG saat ini sedang berada di resisten ya. Jadi kita bisa lihat dia sedang berada di resisten. Ini ada resisten all time high ya. Jadi kalau nanti bisa tembus ini seharusnya bisa langsung ke target kita di 6.800. Nah, lalu selanjutnya kita lihat di chart weekly. Oke, jadi di chart weekly ini dia sedang membentuk candle doji. Artinya marketnya itu belum yakin ya apakah dia itu mau break resisten apa tidak. Seperti itu. Sedangkan di candle daily, nah di candle daily dia juga sedang melakukan konsolidasi di area resisten. Ya, tapi kemarin itu ada support juga di sini dan berhasil terpantul hari Jumat. Hari Jumat ya, dia berhasil terpantul. Jadi view kita terhadap IHSG secara overall masih merupakan view bullish. Oke, jadi semoga minggu depan bisa breakout dan langsung menuju titik target kita selanjutnya gitu. Oke, jadi tanpa basa-basi lebih lanjut, coba kita cek deh 5 buah saham yang kira-kira cukup menarik untuk kita entry 1 minggu ke depan dan kita tabung sampai window dressing mungkin. Oke, jadi yang pertama itu coba kita cek SMGR. Ya, jadi saham ini merupakan salah satu saham yang memiliki market cap yang cukup gede ya. Jadi ini adalah saham semen-semenan gitu kan. Nah, jadi pertama kita lihat dulu trennya bagaimana. Yang pertama itu dia di sini kita bisa tarik ada trend line dan kita bisa perhatikan bahwa dia itu sudah berhasil breakout ya. Dia itu sudah berhasil breakout dan dia memiliki potensi untuk membentuk yang namanya double bottom di sini. Yang memiliki potensi untuk membentuk double bottom. Nah, jadi karena kita bisa perhatikan bahwa dia itu sekarang sedang berada di area retest ya. Jadi ini adalah area retestnya dia. Ketika dia breakout dia mencoba eh, melihat apakah trend line yang ditembus itu cocok dijadikan support apa tidak gitu. Oke, sebelum dia melakukan perubahan tren. Nah, jadi bagaimana sih cara kita entry di sini? Nah, di sini sebenarnya ada 2 cara entry. Yang pertama itu ya sudah pasti di titik retest ini merupakan titik yang cukup ideal untuk kita entry ya. Jadi selama dia masih closing di atas si trend line-nya ini, itu seharusnya masih cocok untuk kita pakai untuk menjadi titik entry. Jadi kita bisa pakai target pertama nantinya bisa di area resisten yang ini dan kalau misalnya tembus maka kita bisa melanjutkannya ke resisten-resisten selanjutnya. Contohnya di 10.500 atau di sini 11.200 dan seterusnya. Oke, jadi itu tadi cara pertama. Cara yang kedua itu kita harapkan dia balik dulu ke dalam downtrendnya. Ya, jadi dia seperti path yang ini, seperti perjalanan yang ini, kita bisa tunggu dia di daerah 8.400-an. Seperti itu. Ya, jadi nanti ketika dia sampai ke area sini, maka kita bisa eksekusi entry juga. Seperti itu. Untuk saham yang pertama ya. Jadi nanti untuk entry-nya dulu ya. Jadi kalau kalian sudah entry, nanti kalian tinggal bisa pakai si resisten-resistennya aja untuk exit-nya kalau misalnya mau exit atau kalau misalnya mau let profit run, ini seharusnya masih cukup bagus sih karena volumenya juga cukup bagus. Nah, secara bandarmologi kalau kita lihat, nah, kalau kita perhatikan sedikit di sini, hari Jumat kemarin, ya hari Jumat itu dia masih terjadi akumulasi yang cukup besar, ya masih terjadi akumulasi yang cukup besar hari Jumat kemarin. Jadi seharusnya sih, semoga aja kita nggak perlu menunggu dia untuk sampai ke sini dulu. Semoga aja dia bisa retest dan berhasil langsung lanjut, gitu. Oke, jadi itu tadi untuk si SMGR. Nah, lalu selanjutnya itu saham yang kedua itu ada saham Tebik. Nah, saham Tebik ini juga sebenarnya udah kita sempat bahas di itu namanya di Instastory. Ya, jadi udah sempat kita lihat juga. Nah, kita perhatikan di sini secara tren si Tebik ini masih bergerak uptrend ya. Cukup jelas ya di sini dia masih bergerak uptrend. Nah, jadi kita perhatikan dulu deh posisi candle si Tebik ini bagaimana. Ya kan? Nah, jadi di sini kita itu bisa punya 2 perspektif ya. Jadi yang pertama itu adalah bahwa si tebik ini sedang berhasil mantul di support. Ya, ini adalah area support yang kotak ini. Aku tarik dari sini sampai kemari
itu kan area supportnya, dan dia sudah berhasil mantul. Nah, di sini terlihat ada false break. Namun jika kita hapus si ini, dia terlihat membentuk salah satu pattern continuation, yaitu adalah si falling wedge. Ya, jadi si falling wedge ini merupakan salah satu pattern wedge yang bersifat bullish juga, gitu ya, temannya si rising wedge. Nah, jadi cara kita trading di sini itu ya, kalau kalian mau mulai cicil sekarang titip sendal ya nggak masalah. Tapi untuk lebih amannya sih seharusnya kita bisa nunggu dia untuk breakout terlebih dahulu, gitu ya. Nah, jadi di sini untuk the big sepertinya bakal all time high. Kalau nggak salah, coba kita cek dulu. Candle monthly, yep, bener, dia all time high. Nah, jadi ketika dia masuk ke area all time high, ini merupakan area-area tanpa resisten ya teman-teman. Jadi tanpa resisten ini nanti kita bisa pakai si Fibonacci extension untuk mencari target profitnya. Coba deh kita cari dulu, mana tahu dia terpantul di salah satu rasio di Fibonacci retracement. Kita tarik dari sini, dan bener aja ya, dan bener aja kita lihat dia terpantul di golden rasionya si Fibonacci retracement. Nah, seharusnya kalau pattern-pattern seperti ini, dia itu setelah pantulannya di sini itu bakal terjadi breakout. Biasanya ya, nggak selalu. Oke, jadi bisa mulai dipantau, dan ya semoga langsung breakout deh. Coba deh kita lihat bandermologinya bagaimana lewat broker summary. Nah, di sini kita perhatikan hari Jumat kemarin juga dia masih overall akumulasi ya. Jadi akumulasinya masih cukup bagus dilakukan oleh BK sama si OD ya, tanggal 22 hari Jumat kemarin. Jadi mantul dari support, mantul di golden ratio, membentuk pattern continuation disertai dengan akumulasi, seharusnya bisa menjadi indikasi yang bullish seperti itu. Oke, jadi tebik ini masih sangat menarik untuk kita perhatikan. Lalu untuk selanjutnya ada saham SMRA. Oke, jadi di SMRA ini sebenarnya dia itu kenaikannya sudah agak tinggi sih. Ya, nggak terlalu tinggi, tapi karena dia sudah dari kemarin juga itu breakout dari trend lainnya di sini, sekarang itu dia posisi candlenya itu kemarin itu dia sempat false breakout di sini ya. Di sini ada resisten kita tarik, lalu ketika dia sampai ke atas ternyata ada tekanan jual dari IHSG sehingga sehingga dia itu sampai turun ke bawah sini. Nah, tampaknya hari Jumat kemarin itu dia masih reject juga nih. Masih reject juga. Kita perhatikan aja deh dari broker summary-nya dia sebenarnya ngapain sih gitu ya kan. Nah, secara bandermologi kita bisa perhatikan bahwa di broker summary ini hari Jumat kemarin waktu dia membentuk candle rejection ini, ya dia itu nggak tahu mau naik ke atas atau mau ke bawah juga, tapi sepertinya sih bakal breakout ke atas gitu ya. Nanti kita bakal bahas bagaimana cara entry-nya. Oke, jadi kita bisa lihat dulu pertama bahwa dia itu sedang melakukan akumulasi. Ya, di sini dia brokernya sedang melakukan akumulasi. Oke, jadi bagaimana sih cara kita entry di sini biar kita nggak kejebak false break lagi gitu ya kan? Nah, jadi yang pertama itu kita harus perhatikan ada resisten ya. Di sini ada resisten. Jadi kita bisa entry itu di area sini, di area 950. Jadi begitu nanti dia closing di 950, itu kita bisa eksekusi beli dengan stop loss di bawah si resistennya ini, berarti di 935. Ya, untuk target profit sendiri ada beberapa, tergantung resisten-resistennya yang mana yang mau kamu pakai. Yang pertama itu mungkin ada di area sini, di garis yang ini. Ya, ada di area 990 atau masih sekitar 4%-an. Oke, lalu setelah itu jika tertembus maka dia bisa lanjut ke area 1040 ya, 1040. Jadi masih sangat menarik risk reward rasionya. Kita masih lihat bahwa dia itu masih bisa menjangkau 1:5 gitu. Oke. Nah, itu tadi untuk saham yang ketiga. Cara entry-nya bagaimana, bandermologinya juga kalian udah tahu, trennya juga kalian udah tahu bagaimana. Ketika dia break dari trend line seperti ini akan terjadi transisi trend ya, antara dia membentuk sideways ataupun dia membentuk uptrend. Tapi kalau kita lihat di sini sepertinya dia bakal membentuk yang namanya higher low. Ya, jadi dia bisa aja membentuk higher low di sini dan melanjutkan kenaikannya sehingga membentuk higher high yang baru. Kayak gitu. Oke, lalu untuk saham yang selanjutnya itu ada saham Astra International. Sebentar kita buka dulu. Astra International. Nah, secara tren ya kan, yang pertama itu kita lihat dulu trennya. Jadi di sini aku tarik trend line, ya dia itu bergerak downtrend kemarin mulai dari awal 2021 sampai Agustus kemarin, lalu dia berhasil breakout. Ya, dia berhasil breakout, retest lalu membentuk uptrend di sini. Oke, jadi posisi candlenya itu sekarang dia sedang berada di
resisten ya. Jadi kemarin itu dia breakout di sini, aku tarik resistennya di sini sampai ke bodinya yang ini. Dia breakout lalu sekarang sedang retest. Nah, tampaknya hari Jumat kemarin itu dia berhasil terpantul, artinya dia berhasil terjaga dan tercegah ya. Dia itu berhasil mencegah yang namanya false break. Oke, jadi biar target kita itu sebenarnya masih cukup jauh, masih ada di 6.800-an karena begitu nanti dia lepas dari sini, resisten selanjutnya itu ada di situ. Gitu. Oke, jadi kita lihat dulu bandermologinya seperti apa. Coba kita lihat di sini broker summary-nya. Hari Jumat kemarin masih terjadi juga yang namanya akumulasi ya. Masih cukup jelas di sini masih terjadi yang namanya akumulasi. Jadi seharusnya masih memiliki potensi untuk bergerak ke resisten selanjutnya. Begitu. Jadi bagaimana sih cara kita entry di sini? Sebenarnya posisi sekarang itu kan dia sedang terpantul di support baru ya. Jadi resisten yang tertembus itu bakal berubah menjadi support. Nah, karena dia terpantul di sini, seharusnya resiko masih cukup kecil. Ya, jadi kita bisa entry di harga sekarang dengan resiko itu di bawah low candle-nya ini. Berarti masih 1,21% di 6.100. Untuk target price kita sendiri masih ada sekitar 11% lah ya, 11%. Jadi risk reward ratio masih 1:9 lah ya, masih sangat-sangat menarik. Oke, itu tadi untuk saham yang keempat. Untuk saham yang terakhir itu ada saham PTPP. Nah, saham PTPP ini sama seperti saham-saham konstruksi lainnya yang kemarin itu sempat juga di bawah ARB gitu kan. Sempat di bawah ARB. Jadi dia itu di sini terpantul juga di support. Oke, jadi pertama kita lihat dulu trennya. Dia itu aku tarik trendline dari sini. Setelah itu dia berhasil breakout dan dia membentuk yang namanya uptrend. Strong uptrend ini kelihatan, ya kan? Nah, lalu aku tarik juga di sini ada support ya, ada support yang ditarik dari sini, area supportnya. Di sini juga terbukti bahwa dia itu tertahan di area resisten sehingga kita bisa bilang bahwa areanya ini valid. Oke. Nah, hari Jumat kemarin sempat juga dibawa turun, ya kan, sempat juga dibawa turun ke area supportnya, namun berhasil dibawa rebound lagi. Artinya bahwa uptrend daripada saham PTPP ini masih valid seperti itu ya, karena para pelaku pasar masih belum ngasih saham ini untuk turun ke bawah supportnya, berarti belum ada pembentukan tren yang baru. Nah, seperti itu aja, cukup simpel. Nah, setelah itu kita lihat dulu nih, bagaimana sih bandermologinya? Wah, di sini belum ada nih. Sebentar, coba kita lihat dulu bandermologinya. Oke, kita cek dulu di sini mungkin ada si PTPP. Oke. Nah, si PTPP sebentar coba kita besarin aja di trading view kali biar lebih jelas ya. PTPP. Oke, di sini. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia itu sekilas terjadi akumulasi yang kecil. Ya, walaupun dia cenderung netral sih, karena ya net sell-nya juga masih seimbang, seperti itu. Oke, jadi cara kita entry itu kalau bisa sih semakin dekat ke area 1215 itu semakin bagus. Tapi kalaupun tidak, ya nggak masalah. Kalian bisa langsung beli sekarang dan ikutin trennya saja. Seperti itu. Oke, jadi itulah tadi 5 buah saham yang menurut aku cukup menarik untuk mulai kita tabung. 1 minggu ke depan kita akan lihat di mana sih titik entry-nya yang cukup bagus, lalu kita tabung. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.